Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita pagi ini bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, melimpahkan berkah, nikmat, rahmat, hidayah, ilmu, hikmah kepada kita semua. Jamaah sekalian, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban utama bagi hamba-hamba Allah, sekaligus juga merupakan kebutuhan utamanya. Disebut sebagai kewajiban karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah yang menjadi tujuan utama penciptaan manusia yang kemudian hidup di dalam kehidupan dunia ini. Tetapi apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sejatinya itu juga apa yang menjadi kebutuhan utama bagi hamba-hambanya. Sehingga tidak ada pertentangan antara perintah Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menjadi kebutuhan bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi inilah perintah Allah sekaligus apa yang menjadi kebutuhan utamanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, sebelum manusia itu lahir di dalam kehidupan dunia, di alam ruh telah ditanamkan di dalam jiwa manusia itu tauhid. Yang dengan tauhid itu jiwa manusia itu mengenal Allah, dekat dengan Allah, merasakan keberlimpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu manusia berada di dalam keadaan bertauhid tanpa kesyirikan sedikit pun. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Atas dasar inilah jamaah sekalian dari Allah, jiwa manusia itu selamanya akan selalu rindu kepada Allah, selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah keadaan terbaik bagi manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah.
Apa makna fitrah? Apa Pak? Suci, ya. Apa suci yang dimaksud itu? Ya, kalau kita melanjutkan hadis ini akan lebih jelas maknanya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi ayu majisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak yang fitrah itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Sehingga makna fitrah itu bertauhid. Makna fitrah itu dia sudah Islam. Ya, jadi manusia itu lahir dalam keadaan yang terbaik. Sehingga kalau kita ingin tahu manusia yang paling sempurna, yang paling baik itu adalah manusia yang baru dilahirkan di dalam kehidupan dunia. Problemnya terjadi ketika manusia itu hidup di dalam kehidupan dunia ini. Dia harus berhadapan dengan musuh utamanya, yaitu iblis dan anak keturunannya. Dia lahir dan di dalam dirinya ada nafsu, sehingga selama hidup di dalam kehidupan dunia dia berhadapan dengan dua kondisi yang seringkali kemudian bisa melemahkan jiwa itu. Di dalam dirinya ada nafsu, di luar dirinya ada setan. Ya, sementara dia pernah merasakan kondisi yang sangat baik, pernah merasakan keberlimpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ruh, sehingga kemudian jiwa manusia yang selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Allah memenuhinya, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan utama bagi jiwa, yaitu ingin dekat dengan Allah, rindu kepada Allah, berjumpa dengan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kebutuhan jiwa ini bisa dipenuhi oleh manusia ketika manusia itu kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, di dunia ini senantiasa kita itu dipanggil kembali oleh Allah. Sehari semalam kita dipanggil lewat sholat 5 waktu. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Panggilan-panggilan ibadah ini sesungguhnya juga panggilan yang sangat dirindukan oleh jiwa manusia. Jadi di saat-saat kita memulai kehidupan di pagi hari, kita sudah dipanggil oleh Allah. Ya, nanti kemudian kita terlibat dalam kesibukan dunia, ada saatnya nanti waktu zuhur kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba waktu asar, tiba waktu maghrib, tiba waktu isya. Dan sepertiga malam kita diperintahkan untuk bangun mendirikan sholat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sepertiga malam turun ke langit dunia untuk mengunjungi hamba-hambanya yang beribadah kepadanya. Sehingga jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita ini mendengar panggilan-panggilan ibadah, kemudian kita tidak memenuhi panggilan itu, sebenarnya kita itu sedang menyakiti jiwa kita sendiri. Kita sedang menyengsarakan jiwa kita sendiri. Jiwa kita itu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah, lewat sholat. Kemudian kita tidak memenuhinya. Ibarat ya, jiwa kita itu sedang lapar, tetapi kita tidak memberinya makan. Jiwa kita itu haus, kita tidak memberinya minum. Jiwa kita itu sakit, kita tidak mengobatinya. Jiwa kita itu lelah, kita tidak mengistirahatkannya. Sehingga jamaah sekalian dirahmati Allah, sesungguhnya memenuhi panggilan-panggilan ibadah, ketika kita mendengar azan, bersegera kita mendatangi panggilan itu adalah saat-saat jiwa manusia itu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang beriman, yang rindu kepada Allah, mendengar panggilan-panggilan sholat itu tergetar hatinya dan dia ingin segera memenuhi panggilan-panggilan itu. Jadi kalau kita di setiap hari ini
mengabaikan panggilan-panggilan itu, maka jiwa manusia itu akan merana. Dia tidak akan merasakan ketenangan, dia tidak akan merasakan kedamaian karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Kemudian ibadah itu juga merupakan puncak kenikmatan duniawi yang ada di dunia ini. Ibnu Taimiyah itu mengatakan di dunia itu ada surga. Barang siapa yang belum masuk surga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat nanti. Apa yang dimaksud dengan surga dunia? Biasanya jamaah sekalian dalam Allah, yang disebut surga dunia itu ya tempat yang indah, makan yang enak, hal-hal yang menjadi kesenangan bagi manusia. Sehingga kalau ada satu tempat yang indah, villa di gunung, di pantai, di danau, di tempat yang sejuk, orang menyebutnya surga dunia. Memang tidak salah, ya, memang tidak salah. Tetapi surga dunia yang sesungguhnya itu bukan itu. Karena itu yang saya sebutkan tadi itu disebut sebagai mata'ud dunya, kesenangan duniawi. Al-Quran itu kalimat-kalimatnya sangat presisi. Jadi kalau mendefinisikan sesuatu itu sangat tepat. Ya, ada yang disebut sebagai mata'ud dunya, kesenangan duniawi, ada yang disebut sebagai ketenangan jiwa. Ya, ketenangan jiwa. Kesenangan duniawi itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmania. Sementara ketenangan jiwa, orang sering menyebutnya sebagai kebahagiaan, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, itulah yang disebut sebagai kebahagiaan hakiki, dan itulah yang disebut sebagai surga dunia. Ketika nanti ya di akhirat orang-orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Di dalam surga itu ada kenikmatan-kenikmatan yang diinginkan oleh manusia. Kira-kira yang paling nikmat di surga apa, Pak? Ibu? Kalau anak-anak ditanya, nanti kamu di surga minta apa? Mungkin ada yang minta es krim misalnya, karena menurut anak-anak es krim itu paling nikmat. Ya, ada madu, ada telaga, ada makanan, ada buah-buahan. Tapi puncak kenikmatan di surga apa? Kembali kepada Allah, dekat dengan Allah, melihat wajah Allah. Itulah puncak kenikmatan di surga. Kita sekarang ini tidak bisa membayangkan di mana letak nikmatnya melihat wajah Allah, karena memang kita belum merasakannya. Tetapi kita bisa membandingkannya dengan kehidupan kita di dunia ini. Makanan seenak apapun, tempat seindah apapun, ya, tidak akan bisa melebihi kenikmatan ketika jiwa kita itu merasakan ketenangan. Ya, jadi ketika kita beribadah kepada Allah, sesungguhnya kita itu dekat dengan Allah, merasakan ketenangan jiwa, dan itulah kenikmatan surgawi. Sehingga di dalam ibadah ini hendaknya kita itu bisa merasakan kenikmatan itu. Jadi kalau kita sholat setiap hari 5 kali, sholat wajib ditambah sholat sunnah, ditambah zikir, doa, membaca Quran, semuanya itu adalah kenikmatan surgawi. Sehingga jangan sampai kemudian kita sholat setiap hari ini tidak merasakan kenikmatannya. Nah, untuk bisa merasakan kenikmatan itu dinikmati. Kalau sholat berjamaah 5 kali sehari memang diperintahkan kepada para imam itu untuk meringankan. Meringankan ini tentu standarnya ada. Ya, ada yang meringankan itu menurut standar dia sendiri. Ya, standar Rasulullah itu ada. Bagaimana Rasulullah ketika mendirikan sholat 5 waktu. Tetapi ketika kita menjalankan ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, zikir, baca Quran, maka semua itu harus kita rasakan.
Berzikir itu seperti orang mengunyah makanan. Kalau orang makan itu terlalu cepat, tergesa-gesa, nikmat enggak? Enggak nikmat. Maka ketika kita sedang sholat sunnah, apalagi kalau sedang sholat malam, dinikmati setiap kalimat zikir yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasakan kalimat itu masuk ke dalam jiwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bayangkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita rasakan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Kita bayangkan bagaimana nanti kita di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setiap kalimat yang kita ucapkan, kita rasakan kenikmatannya. Karena itu otomatis kita itu tidak bisa sholat itu cepat-cepat, Pak. Kalau sholat itu cepat-cepat itu hanya capek. Ya, sholat yang tidak melelahkan itu sholat yang nikmat, dan sholat yang nikmat itu sholat yang khusyuk, dan sholat yang khusyuk itu ketika tersambungnya hati kita itu antara yang kita ucapkan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita itu berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucap Rabbighfirli, kita itu sedang berdialog, kita sedang berdoa, kita sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kalimat zikir yang kita baca, baik ketika kita sholat maupun di luar sholat, itu harus kita rasakan. Catatannya sekali lagi, bukan sedang sholat berjamaah. Sebab di dalam sholat berjamaah itu ada orang-orang yang hajatnya itu berbeda-beda. Ya, maka di sini jamaah sekalian dirahmati Allah, jangan sampai kita ini setiap hari sholat tetapi kita tidak merasakan kenikmatan sholat. Sebab disitulah sesungguhnya letak dari surga dunia. Kemudian di dalam surat Al-Muzammil yang di situ ada perintah sholat malam, itu ada hikmah yang sangat luar biasa. Innalaka finnahari sabham tawila. Kenapa kita diperintahkan sholat di malam hari? Karena di siang hari kamu akan bergelut dengan urusan yang panjang. Di siang hari kita akan terlibat dalam kesibukan yang luar biasa. Maka kita membutuhkan kekuatan, ya, kita membutuhkan energi, kita membutuhkan nutrisi bagi jiwa. Sesungguhnya bangun di waktu malam lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Pagi hari jamaah sekalian, sebelum kita beraktivitas, terlibat dalam segala kesibukan duniawi, kita kan biasa memberi nutrisi bagi badan kita. Ada kalimat utamakan sarapan. Ya, sarapan. Mungkin ada yang olahraga dulu, ada yang senam, ada apa. Itu semuanya persiapan bagi jasmani kita agar punya energi, punya kekuatan untuk mengangkat urusan. Tetapi urusan dunia ini tidak hanya membutuhkan kekuatan jasmani, dibutuhkan juga kekuatan rohani. Kekuatan jasmani itu hanya bisa mengangkat hal-hal yang bersifat jasmaniah. Padahal urusan hidup itu juga berkaitan dengan jiwa. Ya, kalau kita itu tidak punya kekuatan jiwa di dalam hidup ini, kita akan mudah putus asa. Ya, kita mudah cemas, mudah
khawatir dan seterusnya. Kalau kita kekurangan nutrisi, badan kita lemas, lemah. Tapi kalau jiwa kita ini tidak ada nutrisinya, jiwa kita itu bisa cepat lelah, bisa gampang melemah. Maka di pagi hari, jamaah sekalian dirahmati Allah, bukan hanya kita membutuhkan energi bagi badan, tapi juga membutuhkan energi bagi jiwa. Pagi hari ini ada 4 sehat 5 sempurna, ya, 4 sehat 5 sempurna bagi jiwa. Sholat sunnah qobliyah subuh, jangan sampai kita ketinggalan. Saking pentingnya sholat sunnah qobliyah subuh, bagi orang-orang yang ketinggalan qobliyah subuh, datang ke masjid, di rumah belum sempat qobliyah subuh, ternyata sholat jamaah sudah dimulai, belum qobliyah subuh, maka diperbolehkan mengqodok sholat sunnah qobliyah subuh setelah subuh, saking pentingnya. Yang kedua, sholat subuh berjamaah di masjid. Ini bagi bapak-bapak nih. Ibu-ibu juga boleh ke masjid, tapi yang wajib ini adalah bagi bapak-bapak. Ibu-ibu kalau suaminya, anak laki-lakinya belum ke masjid, ya itu dirayu, Bu, ya. Ayo Pak ke masjid, ayo Nak ke masjid. Ke masjid. Laki-laki soleh itu sholatnya di masjid. Kata Ustadz Abdul Somad, kalau laki-laki sholatnya di rumah, itu laki-laki solehah. Ya. Yang kedua ini, pagi hari jangan lewat. Yang ketiga, zikir pagi. Ada 2 zikir penting, zikir pagi, zikir petang. Di dalam zikir pagi, zikir petang itu ada doa-doa, zikir-zikir yang lengkap dan sangat penting. Semua permintaan ada di situ. Doa-doa perlindungan ada di situ. Dan manfaatnya luar biasa, kita bisa terhindar dari berbagai bahaya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Saya pernah sore-sore sambil berzikir, zikir petang, saya tutup jendela rumah, begitu kordennya saya tutup, ternyata ada ular di situ, Pak. Ada ular yang belang itu putih, hitam itu, katanya itu ular berbisa yang berbahaya. Ya, saya alhamdulillah terlindung dari, padahal itu saya pegang itu. Saya pikir itu tali gorden, ternyata ular. Dan ularnya diem aja, diem aja itu, sampai saya keluarkan. Ya, kita akan terlindung dari berbagai bahaya. Kita akan punya kekuatan. Kemudian baca Quran. Jadi sebelum kita buka WA boleh ya. Ya, apalagi kalau WA-nya itu ada grup-grup kajian Islam, boleh. Tapi sebelum kita bicara tentang hal-hal yang berita tentang Piala Dunia, bicara tentang gimana ya kemarin timnas Indonesia itu gimana ya, enggak usah itu dulu ya, Quran dulu ya. 1 hari 1 juz kalau bisa, karena Nabi itu memerintahkan khatamkan Quran itu 1 bulan 1 kali, kata Nabi begitu. Berarti 1 hari 1 juz. Kalau enggak bisa separuh, kalau enggak bisa 1 lembar, kalau enggak bisa 1 halaman. Kalau enggak bisa ya enggak, masa enggak bisa 1 halaman. Ya, 1 halaman. Jadi 4 sehat. Qobliyah subuh, subuh jamaah, zikir pagi, baca Quran. Nah, akan sempurna kalau bangun malam. Itu akan menyempurnakan. Jadi kalau kita sudah mendapat nutrisi ini, 5 ini, maka kita akan menghadapi hari ini full kekuatan. Kehidupan ini penuh godaan, penuh jebakan.
Ya, bisa jadi orang itu tergelincir. Betapa banyak orang itu di dunia ini tergelincir. Ya, di rumah baik-baik, tapi kemudian di jalan godaan maksiat, di mana-mana ada jebakan-jebakan, fitnah-fitnah. Maka dengan modal ini kita insya Allah akan terjaga dan kita cukup punya kekuatan. Kalau kita jadi pejabat misalnya, ada orang mau nyuap misalnya, kita akan kuat menghadapi itu. Kalau kita seorang politikus misalnya, kalau kita punya bekal tiap hari ini, maka kita tidak mudah terjebak, ya, tergoda, tergelincir. Nah ini kita sebagai orang beriman ini modalnya ini Pak ya. Baru kemudian nanti sarapan, olahraga, nah, itu untuk kekuatan jasmani. Setelah itu barulah kita nanti tampil di dalam kehidupan sebagai khalifatullah fil ard. Khalifatullah fil ard itu bisa jadi dia seorang ibu rumah tangga, bisa jadi dia seorang suami, bisa jadi dia seorang supir, petani, dokter, bisa jadi dia adalah seorang mahasiswa, pelajar dan seterusnya. Siapapun kita ini adalah khalifatullah fil ard, yang diperintahkan Allah untuk mengurus kehidupan ini. Yang kerja berangkat kerja, yang mengurus rumah, uruslah rumah hari itu. Yang kuliah, belajarlah hari itu. Semua menyebar, ya, menyebar, tenggelam di dalam kehidupan, tenggelam di dalam kesibukan. Disitulah nanti kita akan merasakan banyak tantangan. Tantangan pekerjaan, tantangan rumah, pendidikan anak, persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan dengan teman, macam-macam persoalan. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, setelah kita itu bergelut dengan segala kesibukan dunia, banyak hal yang kita tidak mampu menyelesaikannya, maka nanti ada saatnya kita itu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini akan selalu membutuhkan pertolongan Allah, dan tidak ada pertolongan itu melebihi kekuatan pertolongan Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita itu minta tolong kepada Allah? Dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan ada telepon nomor-nomor darurat. Nomor darurat PLN, listrik mati, kita telepon 123. Ada membutuhkan ambulan, ada telepon darurat ambulan. Ada kebakaran, kita bisa menghubungi pemadam kebakaran. Ya, butuh bantuan polisi, ada nomor yang bisa dihubungi. Tetapi dari semua yang kita sebut tadi, yang paling bisa menolong kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana setiap kali kita itu mengalami persoalan di dalam hidup, yang pertama kali kita kontak, kita hubungi, kita minta tolong kepadanya itu adalah minta tolong kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan sholat, dengan doa, dengan ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Apapun kesulitan manusia itu, ya, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jamaah sekalian dirahmati Allah, kita itu tidak akan mampu menyelesaikan persoalan kita itu tanpa pertolongan dari Allah. Dan untuk itulah kita mendirikan sholat. Di dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Karena itu kalau ada orang membutuhkan pertolongan kemudian dia tidak sholat, orang semacam ini tidak bisa ditolong. Kadang-kala ada saudara misalnya punya kesulitan, ada masalah ekonomi, membutuhkan uang, pinjam uang dan seterusnya.
kita mau nolong. Pastikan orang yang ditolong itu sholat. Kalau enggak, Pak, enggak ada gunanya pertolongan itu. Ya, enggak ada gunanya pertolongan yang kita berikan itu tidak akan bisa menolong orang itu kecuali orang itu sholat. Jadi sambil kita memberikan bantuan secara materi, pastikan orang itu juga memperbaiki ibadahnya. Saya setiap kali ada orang konsultasi, baik persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan mendidik anak, saya harus memastikan bahwa orang itu sholat dulu, ya, perbaiki ibadah dulu, karena itulah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Orang pinjam duit, kepepet ekonomi, kita kasih uang yang kita berikan itu tidak akan menjadi solusi, bisa jadi malah memperberat persoalan. Maka harus diimbangi, bahkan bukan diimbangi, yang paling utama itu orang ini diajak untuk sholat. Ya, jadi kita itu sibuk berdagang, sibuk di kantor, sibuk di sawah, sibuk di rumah. Kesibukan yang kita lakukan ini mengajarkan kepada kita itu bahwa kita itu lemah, dan karena itulah kita membutuhkan pertolongan Allah, dan untuk itulah kita diperintahkan sholat. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, kesibukan dunia itu seringkali membuat manusia itu lalai. Ada yang lalai di pasar, ada yang lalai di kantor, ada yang lalai di jalan, ada yang lalai di rumah, karena memang seperti itulah sifat dunia ini. Ya, pada tingkat tertentu kesibukan manusia itu memperbudak, nggak ada selesainya urusan ini, sehingga manusia yang merupakan hamba Allah ini bisa tergelincir menjadi hamba-hamba dunia. Betul nggak kita kerja itu sebagai hamba Allah? Apa bukan hamba dunia? Betulkah ketika kita sibuk di dalam kehidupan dunia ini menghamba kepada Allah, atau malah menghamba kepada dunia? Karena itu di dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, wahai dunia, berkhidmatlah kepada orang yang berkhidmat kepadaku, perbudaklah orang yang mengabdi kepadamu. Orang-orang beriman yang menghamba kepada Allah, semakin sibuk dia, semakin merasakan kelemahan dirinya, semakin membutuhkan pertolongan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin tenang jiwanya. Tetapi manusia yang diperbudak oleh dunia, semakin sibuk dia, semakin lupa kepada Allah, semakin jauh dari Allah, semakin gersang jiwanya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam kesibukan kita sehari-hari kita harus waspada. Kalau kita itu semakin sibuk, tetapi semakin jauh dari Allah, semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai di dalam memenuhi panggilan-panggilan Allah, bisa jadi kesibukan kita itu mengantarkan kita itu diperbudak oleh dunia. Apa tandanya? Ya, ketika mendengar panggilan-panggilan Allah, ya sudah tidak direspon lagi. Ya, hatinya ini sudah diperbudak oleh dunia. Kalau sudah seperti itu, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita hendaknya waspada. Karena manusia itu kemungkinannya dua. Apakah dia menghamba kepada Allah atau menghamba kepada dunia? Apakah dia itu hamba Allah atau hamba dunia? Allah berfirman di dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku. Niscaya aku penuhi hatimu yang di dalam dada dengan kekayaan, dan aku cukupi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan, dan tidak aku cukupi kebutuhanmu. Hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, Allah memberikan dua karunia.
diberi kekayaan hati dan dicukupkan. Kalau dia miskin, ya, kalau dia miskin, dia tetap merasakan kecukupan, jiwanya tenang, tidak iri, tidak dengki, tidak putus asa, tidak marah, tidak buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi miskinnya dia tenang dengan takdirnya itu. Tenang dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Dia tidak kehilangan kepercayaan kepada Allah. Kalau Allah memberikan kekayaan kepadanya, semakin banyak yang diberikan Allah kepadanya, semakin banyak kebaikan yang dilakukannya untuk manusia. Semakin kaya, semakin dermawan, semakin banyak kebaikan yang dia lakukan. Itu bagi hamba-hamba Allah yang menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diperbudak oleh dunia. Kesibukannya itu akan memperbudak. Maka orang-orang yang diperbudak dunia itu Allah memberikan dua azab. Ya. Disibukkan tangannya, tidak dipenuhi kebutuhannya. Orang-orang yang diperbudak oleh dunia, kalau dia miskin, dia akan digelisahkan oleh kemiskinannya, disibukkan oleh kemiskinannya. Kalau dia kaya, dia akan digelisahkan oleh kekayaannya, disibukkan juga oleh kekayaannya. Tangannya tidak berhenti dari kesibukan, hatinya itu tidak berhenti dari kegelisahan. Coba lihat di dalam kehidupan, ada orang-orang itu yang miskin, sibuknya luar biasa, gelisahnya luar biasa. Saya pernah membina orang-orang yang menjadi pemulung itu, Pak. Dulu pemulung itu berangkat kerja, ngumpulkan sampah itu pagi hari. Lama-lama banyak di antara mereka itu yang berangkat sebelum subuh. Jam 2 malam sudah berangkat. Bahkan sekarang saya lihat di Jakarta itu, jam 11 malam, 12 malam orang bongkar-bongkar tempat sampah. Ketika kebanyakan manusia istirahat, dia harus membongkar-bongkar sampah di tengah malam. Kenapa tidak tidur saja? Hatinya gelisah. Kalau saya tidur nanti didului orang. Kalau saya tidur nanti saya tidak kebagian. Maka di tengah malam sibuknya luar biasa. Hatinya gelisah. Yang diberi kekayaan juga sama. Kekayaan itu menggelisahkan semua. Ya, ketika dolar naik, tabungannya rupiah, gelisah. Ketika punya perusahaan ini, kebun ini, rumah ini, aset ini, semuanya yang dia miliki menguras pikirannya, menguras tenaganya, harus diurus semua. Lu kan gampang, suruh orang dibayar, suruh orang dibayar ngelola kebun, suruh orang dibayar ngurus rumah, suruh orang dibayar ngurus perusahaan. Iya kalau dia benar. Kalau tidak benar ya suruh orang untuk ngawasi. Iya kalau yang ngawasi benar ya bikin pengawas lagi. Maka semua yang dimiliki ini menggelisahkannya. Dan dia tidak menikmati kekayaan itu. Dia sibuk luar biasa, dia tidak menikmati kekayaan itu, bahkan kekayaan itu menjadi sumber kegelisahan. Inilah orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Karena itu jangan sampai kita itu diperbudak oleh dunia,
Maka di tengah kesibukan kita itu, begitu kita mendengar azan, tinggalkan kesibukan, kembali kepada Allah, agar kesibukan itu tidak membelenggu, agar kita tidak diperbudak oleh dunia. Tentu saja jamaah sekalian, tidak semua orang bisa meninggalkan pekerjaannya ketika mendengar azan. Ada dokter yang sedang jaga di UGD, ada pasien kecelakaan. Dokternya ini taat agama. Di tengah dia menangani pasien kecelakaan, handphonenya bunyi azan, sholat zuhur. Mohon maaf, saya harus sholat tepat waktu. Boleh nggak begitu? Ya enggak boleh. Ada polisi yang sedang atur lalu lintas, sedang crowded. Begitu mendengar azan tinggal pergi. Boleh enggak? Ya enggak boleh. Tetapi untuk urusan-urusan yang sudah jelas jadwalnya, ada namanya isoma, istirahat, sholat, makan. Kalau kita kerja di kantor ada waktu istirahat, sholat, makan. Lakukan semua, istirahat, sholat, makan. Jangan hanya makan, sholatnya enggak. Ya, ini yang menjaga kita itu supaya kesibukan kita itu tidak memperbudak kita. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, seringkali di dalam menghadapi persoalan hidup itu membuat jiwa kita, pikiran kita itu keruh. Ini yang kemudian kita tidak bisa melihat persoalan hidup itu dengan jelas. Sehingga ibadah itu penting sekali sebagai modal kita itu menyelesaikan persoalan. Nabi memberikan perumpamaan ya, perumpamaan sholat 5 waktu seperti sebuah sungai dekat pintu seseorang yang airnya mengalir dan melimpah, dan ia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Maka tidaklah kamu melihat lagi kotorannya. Kesibukan ini mengotori jiwa, keruh jiwa kita. Karena itu kita itu perlu membersihkan jiwa, membersihkan pikiran kita. Jangan malah perintah untuk beribadah ini ditunda. Rapat misalnya, rapat dari jam 8 sampai menjelang zuhur belum ketemu solusinya. Kita lanjutkan rapat, sholatnya ditunda. Seolah-olah sholat itu tidak terkait dengan urusan menyelesaikan masalah. Padahal justru sebaliknya, ketika kita deadlock, tidak menemukan jalan keluar, kita skors. Sholat dulu, sholat dulu. Jernihkan jiwa, jernihkan pikiran. Cari inspirasi. Setelah selesai sholat, jiwa segar, pikiran jernih, lanjutkan untuk mengurus urusan duniawi. Insya Allah kita akan selalu menemukan solusi. Ya, ketika jiwa pikiran kita jernih. Bahkan jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika kita lelah dengan urusan dunia ini, kita perlu piknik, kita perlu tamasya, kita perlu rihlah. Rasulullah ketika tiba waktu sholat, beliau memanggil Bilal untuk mengumandangkan azan. Apa kata Nabi? Ya Bilal, arikhna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan sholat, tamasyakan kita dengan sholat. Jadi piknik tamasya bagi jiwa itu ya sholat itu. Ya. Baik, terakhir ini, setelah kesibukan dunia ini, pada saatnya nanti kita pulang kembali kepada Allah. Sejatinya inilah tujuan kita hidup di dunia. Untuk apa? Kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah itu dipanggil oleh Allah
sebagai hamba-hamba yang diridhoi atau dimurkai. Maka orang yang di dalam kehidupan dunia ini senantiasa memenuhi panggilan Allah, dia akan dipanggil dengan kalimat yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Allah ridho dan kamu juga ridho. Maka jiwa-jiwa yang tenang, yang diridhoi oleh Allah ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berkumpullah ya dengan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan ya ini memperkuat pemahaman kita tentang ibadah dan menjadikan ibadah ini sebagai kekuatan kita itu menghadapi berbagai macam urusan di dalam kehidupan dunia ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada dialog tanya jawab, saya persilahkan. Ya, silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan yang pertama tadi tentang anak yang fitrahnya itu sebenarnya hamba Allah. Dalam perjalanan kenyataan sehari-hari kita itu kan kita sering lihat orang tua udah bimbing mereka ke dalam ajaran agama yang benar. Namun kadang-kadang sampai pada ujung-ujungnya karena masalah pernikahan, karena masalah pertemanan, ya, saya sering juga menyampaikan materi tentang parenting, tentang pendidikan anak, tentang pembinaan keluarga. Dalam persoalan-persoalan pendidikan anak atau dalam persoalan rumah tangga itu saya selalu menyampaikan bahwa anak pasangan hidup itu fitnah, ujian. Sehingga tidak ada siapapun penceramah, pendidik, mubalik, dai yang bisa berbangga diri atau percaya diri bahwa dia adalah orang yang ahli di bidang itu. Saya lihat ada sebagian orang atau sebagian orang soleh, ya dia soleh, istrinya soleh, tetapi diuji oleh anaknya yang kurang soleh. Ya, ini untuk memberikan kesadaran kepada manusia bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu yang memegang jiwa manusia itu. Kewajiban kita sebagai orang tua memenuhi hak-hak anak. Ya, memenuhi hak-hak anak. Ya, kita sudah mengenalkannya kepada agama, kita sudah mendidiknya, ya, kita sudah memberikan teladan. Kalau semua ini sudah dipenuhi, kita berikan dia makanan yang halal, kita tempatkan dia di lingkungan yang baik, kita ajarkan dia Al-Quran, kita ajarkan agama. Dalam perjalanannya kemudian tidak seperti yang kita harapkan. Ya, kalau semua kewajiban kita sebagai orang tua ini kita tunaikan, ya memang pada akhirnya nanti kita hanya bisa bertawakal kepada Allah tentang usaha kita itu. Karena anak-anak itu memang
lahir melalui kita. Tetapi pada saatnya nanti jiwanya itu ya berada di dalam jiwa manusia, setiap jiwa manusia itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dia akan hidup sendiri. Maka tugas orang tua itu ya sudah, kalau sudah disampaikan semua ya doa. Ada sebagian nabi itu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh mengajak manusia kepada tauhid, tetapi yang paling durhaka justru anaknya sendiri. Nabi Lut hamba Allah, nabi yang soleh, tetapi diuji oleh istri dan anaknya. Bayangkan bagaimana itu yang dirasakan oleh para nabi itu. Ya, sebagian ulama juga diuji oleh anak-anaknya. Betapa banyak anak orang lain yang sangat mudah dididik oleh seorang ulama, tetapi dia mengalami kesulitan untuk mendidik anaknya sendiri. Ya, kesimpulannya ya semua itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, ya kalau punya anak jangan cuma satu. Ya. Ini ikhtiar ya, ikhtiar. Kalau satu kemudian soleh ya alhamdulillah. Tapi kalau kita punya anak 5, ada satu yang kurang soleh Pak, ini akan tertolong oleh saudaranya. Ya, akan tertolong oleh saudaranya. Anak pertama soleh, kedua kurang soleh, ketiga kurang sekali solehnya, keempat soleh, kelima soleh. Maka mereka nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka itu beriman, anak pertama ini surganya kelas A. Anak kedua surganya kelas B. Anak ketiga surganya kelas I, jauh sekali. Ya. Maka anak yang kelas A ini bisa memberi syafaat, ya, syafaat karena hubungan darah, ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan saudara-saudaranya tetapi juga dengan bapak ibunya, dengan kakek neneknya. Karena itu Ustadz Adi Hidayat itu memberikan saran, satu keluarga, satu anak penghafal Al-Quran, ya, karena anak yang seperti ini nanti akan mengumpulkan keluarganya. Kalau ada saudara-saudara, anak-anak yang mungkin agak nakal-nakal gitu Pak, selama dia masih beriman, dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kita sebagai orang tua, selama kita masih hidup, kita tetap berusaha menjaga, meminta kepada Allah agar memberikan hidayah. Mungkin ada saudaranya yang sudah keluar dari Islam, kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi hidayah. Buya Hamka itu ulama besar, bapaknya itu juga ulama besar, tetapi ada saudara dari Buya Hamka itu yang murtad. Coba, ulama besar, saudara kandungnya murtad. Ini kan pelajaran bagi semua. Apakah kemudian Buya Hamka harus bertanggung jawab terhadap saudaranya? Ya tidak. Tidak. Tetapi kewajiban sebagai manusia itu adalah mengajak semaksimal mungkin, berdoa, minta kepada Allah. Allah nanti yang akan memutuskan siapa di antara hamba-hambanya yang layak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira gitu Pak ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau nanya? Kalau enggak kita tutup. Udah. Udah, Ustaz. Baik, saya kira demikian. Ya. Mari sama-sama kita akhiri dan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.